Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Protokol Kesehatan Bagian Housekeeping di Ibis Hotel Padang. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan pariwisata yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mendorong tumbuhnya industri pariwisata secara menyeluruh. Hal ini tentu berdampak positif bagi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Wisatawan yang datang beragam-ragam, baik domestik maupun mancanegara. Wisatawan yang membutuhkan sarana akomodasi yang lengkap dan representatif. Salah satunya adalah jasa perhotelan. Menurut Mulyadi, hotel merupakan bagian yang integral dari usaha pariwisata dan dapat dikatakan sebagai usaha akomodasi yang dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut. Di antaranya kamar tamu, makanan dan minuman, serta pelayanan-pelayanan lainnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kegiatan yang ada pada housekeeping. Yang kedua, mengetahui seperti apa standar protokol kesehatan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara agar karyawan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, fokus masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus masalah ada pada peran housekeeping di masa pandemi di Ibis Hotel Padang. Yang pertama, meningkatkan kualitas kinerja karyawan di housekeeping. Yang kedua, melayani tamu dengan ramah. Yang ketiga, ikut serta dalam mempromosikan promo-promo di hotel. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan fokus masalah di atas, maka perumusan masalah ini adalah bagaimana cara housekeeping melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, bagaimana cara housekeeping untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap mahasiswa di bidang teknologi dan kejuruan melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan di dunia usaha atau industri. Yang kedua, tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai mahasiswa adalah untuk mengetahui hal apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan hidup sehat. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mencari informasi serta belajar memecahkan masalah berdasarkan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari sesuatu yang baru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta wawasan industri. Selanjutnya, dengan adanya tugas penelitian, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang dapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja secara tepat. Selanjutnya, masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan data kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Jadi di dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Ibis Hotel Padang pada bulan Juli 2021. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini antara lain terdiri dari yang pertama, analisis. Analisis merupakan cara berpikir untuk menguraikan suatu bentuk atau pola secara sistematis dan juga menentukan antar bagian serta hubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh pemahaman yang jelas, atau disebut juga sebagai proses pemecahan masalah berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Data itu penting dalam penelitian. Pengambilan data ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, data primer. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan
yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan, yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data ini biasanya didapatkan secara tidak langsung, tetapi berkaitan erat dengan yang akan diteliti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Yang kedua, interview atau wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Yang selanjutnya, sumber data. Data primer diperoleh dari responden dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel pasti dan ditunjukkan kepada housekeeping hotel tersebut. Penelitian ini tidak menggunakan populasi. Sampel dalam penelitian deskriptif kualitatif ini dinamakan sebagai informan. Penentuan informan yang akan diwawancarai dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu merupakan salah satu teknik sampling non-random sampling, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari HRD Departemen Bishotel Padang mengenai gambaran umum hotel. Selanjutnya, instrumen penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan alat panduan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah si peneliti itu sendiri. Kategori instrumen yang baik dalam penelitian kualitatif adalah instrumen yang memiliki pemahaman yang baik akan metodologi penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah dan fokus kajian menjadi bagian-bagian atau dekomposian, sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Satori dan Komaria tahun 2014 mengemukakan analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif. Selanjutnya, reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Selanjutnya, penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis metrik, grafik, jaringan, dan bagan. Yang selanjutnya, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan menurut Miles Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian langsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis atau peneliti selama ia menulis. Suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Kalau ada perkataan saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.